Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melalinda Puspitasari dengan NIM 2241140401107. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Ya, langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendalami ke-13, KTSP dan juga kurikulum merdeka. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan pada satuan pendidikan. KTSP juga didasarkan pada teori pendidikan yang bersifat kompetensi dan satuan dan standar pendidikan nasional. K13 adalah kurikulum pengganti dari KTSP yang memiliki beberapa perbedaan dengan KTSP. K13 juga memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap spiritual. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan pada satuan pendidikan. Kurikulum merdeka juga memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan pengembangan kurikulum dan juga konteks pada masing-masing sekolah. Kurikulum merdeka juga akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Pada saat ini, kurikulum merdeka masih menjadi salah satu opsi bagi satuan pendidikan. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud RPP dan modul ajar. Lalu, apa urgensi pada keduanya dan apa perbedaan RPP dan modul ajar. RPP adalah dokumen yang berisi tentang rencana pembelajaran di dalam kelas. RPP juga mencangkup langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru untuk melakukan pembelajaran. RPP juga bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat yang memuat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar dapat membantu untuk mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Dan juga modul ajar disediakan oleh pemerintah ataupun bisa dikembangkan secara mandiri pada satuan pendidikan. Urgensi RPP dan modul ajar. Yang pertama, mengarahkan pembelajaran. RPP dan modul ajar dapat membantu guru untuk mengarahkan proses pembelajaran. RPP memberikan petunjuk dan langkah-langkah kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran. Sedangkan modul ajar itu memandu guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas mengajar. RPP dan modul ajar yang lengkap dan sistematis dapat meningkatkan efektivitas mengajar. Yang ketiga, memudahkan evaluasi. Dalam RPP terdapat penilaian yang digunakan untuk melakukan capaian pembelajaran. Sedangkan modul ajar memberikan informasi lebih tinggi kepada siswa untuk mengetahui hasil pembelajaran mereka. Perbedaan antara RPP dan modul ajar. Yang pertama, komponen. Komponen modul ajar lebih lengkap daripada komponen RPP, sehingga disebut dengan RPP+. Yang kedua, tujuan. Modul ajar kurikulum merdeka bukan hanya untuk membantu guru melaksanakan suatu kegiatan belajar, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Sedangkan RPP tersendiri bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dasar. Yang ketiga, acuan. Modul ajar berpacu pada alur teori pendidikan yang dikembangkan pada capaian pembelajaran, sedangkan RPP berpacu pada silabus. Soal nomor 3A. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila dan jelaskan elemen yang ada tersebut. Profil pelajar Pancasila adalah konsep yang menggambarkan karakteristik siswa Indonesia yang diharapkan berkembang setelah melakukan proses pembelajaran.
Profil ini juga memiliki 6 dimensi ataupun 6 elemen yang terkait. Adapun 6 elemen tersebut yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada elemen ini diharapkan siswa memiliki karakteristik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan tunggal. Pada elemen ini diharapkan siswa mampu memahami dan menghargai nilai-nilai kebinekaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia yang beragam. Yang ketiga, gotong royong. Pada tahapan ini diharapkan pada siswa memiliki sikap kerjasama dan juga gotong royong. Mereka juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya kerjasama untuk mencapai satuan tujuan pendidikan. Yang keempat, mandiri. Pelajar Pancasila harus memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam belajar, serta memiliki inovasi dan inisiatif untuk terus mengembangkan diri mereka sendiri. Yang kelima, bernalar kritis. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat, mengevaluasi informasi yang bijak, dan mengembangkan kompetensi berpikir mereka secara kreatif dan inovatif dan logis. Yang keenam, kreatif. Mereka harus mampu menghasilkan ide-ide baru, menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 3B. Perbedaan antara P5 dan P5 PPRA. Yang pertama, P5 adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan menanamkan karakter-karakter pada diri siswa masing-masing. P5 fokus pada mengembangkan karakter siswa untuk memenuhi karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan P5 PPRA adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan lebih terintegrasi. P5 PPRA menggabungkan antara mata pelajaran seperti bahasa Arab, fikih, akidah akhlak, bahasa Indonesia, dan juga matematika. Perbedaan utama antara P5 dan P5 PPRA terdapat pada pendekatan pembelajaran dan penambahan karakter. P5 lebih berfokus kepada menanamkan karakter atau isu-isu penting, sedangkan P5 PPRA lebih mementingkan integrasi mata pelajaran dengan suatu karakter. 3C yaitu ambil satu tema dari P5 PPRA. Lalu, jika Anda sebagai fasilitator proyek, bagaimana pelaksanaan P5 PPRA-nya? Jelaskan pengenalan sampai tindak lanjut. Jika saya seorang fasilitator proyek, saya akan mengambil salah satu tema yaitu kearifan lokal. Tema kearifan lokal pada P5 PPRA ini melibatkan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut. Tahapan pelaksanaan P5 PPRA ini yaitu sebagai berikut. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar. Tahap ini melibatkan perencanaan alokasi waktu dan dimensi pelajar. Alokasi waktu ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dan lingkungan yang akan dipilih. Yang kedua, pelibatan peserta didik. Pelibatan peserta didik ini merupakan salah satu karakteristik yang penting dalam P5 PPRA. Dalam pelaksanaan P5 PPRA, peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar secara kritis, berkolaborasi, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam suatu masalah. Yang ketiga, peran fasilitator. Sebagai fasilitator, saya akan melibatkan diri saya sendiri untuk melakukan proyek tersebut. Saya akan membantu peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tersebut dan memberikan bimbingan serta memfasilitasi diskusi dan relaksi. Sebagai fasilitator, saya juga dapat memberikan inspirasi dan inovasi kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pelaksanaan proyek tersebut,
Evaluasi ini dilakukan untuk melihat hasil dan melihat dampak dari P5 PPRA tersebut. Evaluasi ini dapat melibatkan peserta didik, fasilitator, dan lingkungan sekitarnya. Sebagai salah satu fasilitator proyek dengan tema kearifan lokal ini, saya ikut serta untuk mencari alokasi waktu dan dimensi profil pelajar, dan juga melibatkan peserta didik sebagai fasilitator proyek, dan juga melakukan evaluasi dan tindak lanjut pada proyek tersebut. Pelaksanaan proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan karakter ataupun memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuangkan pikiran kritis mereka dengan mengembangkan pikiran tersebut ke dalam tema kearifan lokal ini. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.